11. Perubahan sikap. Setelah bertemu dengan wanita itu tadi siang, Mas Haris lebih banyak diam. Saat ini, kami sedang berbaring di tempat tidur setelah selesai menunaikan salat Isya. Entah kenapa sikap yang ditunjukkan Mas Haris tidak seperti biasanya. Dia tidak memeluk atau mengajakku berbincang sebelum kami menuju alam mimpi. Mas, kenapa? Aku penasaran dengan perubahan yang Mas Haris tunjukkan. Ada apa dengannya? Gak apa-apa sayang. Dia mengusap kepalaku. Aku berusaha tersenyum. Kenapa Mas diam aja dari tadi? Mas mikirin sesuatu. Aku tetap penasaran melihat sikap yang dia tunjukkan. Enggak kok. Lagi pengen diam aja. Biasanya Mas banyak ngobrol. Tanya kegiatan saya di kampus, atau ingin tahu tentang perasaan mual saya yang masih sering terasa. Maaf ya sayang, saya nggak bermaksud diamin kamu. Saya juga mau tanya, siapa wanita tadi Mas? Seketika wajah Mas Haris kembali berubah seperti orang terkejut. Apa mungkin dia sangat dekat dengan wanita itu? Dia teman lama saya. Tapi sepertinya dia perhatian sama Mas. Aku kembali mengingat apa yang wanita itu katakan kepada Mas Haris. Perhatian gimana maksudnya? Dia tadi bilang kalau Mas dulu janji gak akan nikah karena ditinggalin wanita yang Mas cintai. Kenapa dia bicara seperti itu? Apa kalian dulu dekat banget? Udah ya sayang, gak perlu ingat masa lalu lagi. Yang pasti saya milih kamu menjadi pendamping hidup saya. Kamu tidur ya, karena besok pagi harus kuliah. Kamu juga harus ingat sedang mengandung anak kita. Jangan tidur malam-malam. Iya Mas, saya sangat mencintaimu. Dia mendaratkan ciuman di dahiku, lalu mengusap-usap perutku. Terus terang, walaupun Mas Haris mengaku kalau wanita tadi adalah teman lamanya, tetapi hati kecilku mengatakan kalau hubungan mereka dulu lebih dari itu. Bagaimana mungkin perempuan tersebut tahu tentang sebuah janji yang pernah diucapkan oleh Mas Haris? Menurutku, itu perasaan pribadi. Mungkin untuk saat ini, aku harus tetap berusaha percaya dengan pengakuan Mas Haris. Dia calon ayah dari anakku yang sudah sepantasnya mendapatkan kepercayaan dari pendamping hidupnya. Paling terpenting sekarang, akulah wanita pilihannya. Kamulah wanita satu-satunya yang mampu menggetarkan jiwa saya. Kalimat itu sering Mas Haris ucapkan kepadaku. Terima kasih Mas. Saya terharu dengan pengakuan Mas. Tetaplah selalu bersama saya hingga akhir hayat. Iya Mas. Saya akan menjadi istri Mas selamanya. Aku selalu yakin kalau suami pilihan bapak dan ibu adalah yang terbaik. Aku tidak pernah menyesal walaupun harus menikah dengan laki-laki yang usianya terpaut jauh denganku. Justru sekarang, perasaan cinta itu telah tumbuh di hatiku. Mas Haris telah memberikan yang terbaik untukku dan keluarga. Dia dengan ikhlas membantu semua kebutuhan orang-orang yang sangat kusayangi dan cintai. Dia adalah penolong yang berhasil membawa bapak dan ibu keluar dari kesulitan hidup. Aku benar-benar sangat mengaguminya. Jangan pernah kecewakan suamimu ya nak. Aku selalu mengingat nasihat orang tuaku. Walaupun saat awal pernikahan tidak ada rasa cinta dalam hati ini untuk Mas Haris, aku tetap menjalankan tugas sebagai istri sesuai dengan harapan orang tuaku. Aku tidak ingin melihat kekecewaan di wajah bapak dan ibu. Kenyataannya sekarang, aku benar-benar telah jatuh cinta kepada Mas Haris. Ingin segera mengatakan perasaan ini kepada Mas Haris, tetapi tidak tahu kenapa, mulutku seakan-akan terkunci setiap ingin mengutarakannya. Aku sering merasa bersalah karena yang dia tahu kalau diriku tidak memiliki cinta untuknya. Dia selalu berkata, akan tetap sabar menunggu ungkapan cinta keluar dari bibirku.
Kini, usia kehamilanku memasuki 3 bulan. Perasaan bangga kian menyelimuti hati dan pikiran. Kasih sayang Mas Haris pun makin besar kepadaku. Dia memperhatikan semua kebutuhan dan keinginanku. Walaupun kadang aku perhatikan, dia tiba-tiba tampak panik setelah menerima telepon. Seperti hari ini Minggu, kami sedang dalam perjalanan menuju rumah orang tuaku. Bapak dan ibu belum mengetahui berita tentang kehamilan anak sulung mereka. Oleh karena itu, Mas Haris menggunakan kesempatan liburan untuk mengunjungi keluarga istrinya. Dia terlihat sangat bahagia dan mengembangkan senyuman kepadaku. Maaf ya sayang, aku tidak mengerti kenapa Mas Haris mengucapkan kata maaf. Maaf untuk apa Mas? Sampai saat ini, kita belum pergi bulan madu sayang. Dalam kondisi hamil seperti ini, saya nggak berani ngajak kamu keluar kota. Dia mengusap perutku menggunakan tangan kirinya. Kenapa harus minta maaf Mas? Bulan madu nggak harus keluar kota. Di rumah juga bisa. Tapi saya tetap merasa belum memberikan yang terbaik untuk istri saya. Saya tetap bahagia dengan cinta yang Mas miliki untuk saya. Terima kasih sayang. Kapan ya saya menerima balasan cinta itu? Aku merasa bersalah karena belum mengatakan yang sebenarnya kepada Mas Haris. Entah kapan aku akan mengungkapkan cintaku kepada Mas Haris. Mungkin ini saatnya mengatakan perasaan yang kumiliki. Namun, tiba-tiba terdengar nada panggilan masuk dari ponselnya. Dia pun menjauhkan tangan kirinya dari perutku, lalu meraih benda tersebut dari saku baju. Dia mengerutkan dahi ketika melihat layar. Ada apa Mas? Tanya aku ingin tahu. Panggilan tanpa nama sayang. Angkat aja Mas, siapa tahu ada yang penting. Mas Haris akhirnya menghentikan mobil, lalu menerima panggilan masuk di ponselnya. Assalamualaikum. Dia pun mengucapkan salam. Aku tidak tahu siapa yang menghubungi Mas Haris. Namun tiba-tiba dia mengeluarkan kalimat tegas. Jangan ganggu saya lagi. Saya sangat mencintai istri saya. Dia pun mengakhiri panggilan tersebut, lalu memasukkan kembali ponselnya ke saku baju. Ada apa Mas? Aku langsung melontarkan pertanyaan. Gak apa-apa sayang. Kita jalan lagi ya. Kendaraan roda 4 itu kembali meluncur. Aku tidak mengerti kenapa Mas Haris terlihat sangat marah saat menerima telepon. Apa maksud dari kalimat yang dia ucapkan? Siapa yang ingin mengganggu dirinya? Aku makin penasaran karena Mas Haris tidak mengatakan apa yang dia alami saat ini. Akhirnya, kami pun tiba di rumah orang tuaku. Mas Haris segera memarkirkan mobil. Dia segera membukakan pintu. Aku pun keluar lalu melangkah menghampiri laki-laki dan wanita parubaya yang telah membesarkanku. Bapak dan ibu sedang duduk di depan rumah sambil menikmati 2 cangkir teh dan lengkap dengan roti di piring kecil. Ibu langsung berdiri menyambut kedatangan kami, lalu aku pun memeluknya. Apa kabar Bu? Tanyaku setelah melepas pelukan. Aku juga mencium punggung tangan Bapak. Begitu juga yang Mas Haris lakukan. Alhamdulillah, Ibu dan Bapak baik-baik saja. Jawab Ibu setelah aku dan Mas Haris duduk. Alhamdulillah, ucapku dengan perasaan sangat senang. Aku bahagia karena kembali bertemu orang tuaku. Kamu gemuk kan sekarang nak? Ibu memegang perutku yang terlihat lebih besar dari biasanya. Siapa yang menghubungi Haris?